Informasi pertama pemirsa, pandemi COVID-19 di Indonesia belum juga usai. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil jelaskan Provinsi Jawa Barat terus berupaya tanggulangi COVID-19 semaksimal mungkin. Dan berikut penjelasan Ridwan Kamil selengkapnya. Kemudian dalam 2 minggu terakhir kami menyimpulkan virus COVID di Jawa Barat masih beredarnya di perkotaan. Jadi penambahan kasus rata-rata di Bodebek, Bandung Raya, Bodebek, Bandung Raya. Jadi muter-muter di situ saja. Maka kepada para kepala daerah di Bodebek dan Bandung Raya, Anda harus lebih waspada karena kepadatan manusia berbanding lurus dengan potensi hadirnya COVID. Ya, sementara di luar Bodebek, Bandung Raya relatif sedikit. Ya, contoh kasus di Garut itu lebih kepada pemudik yang datang, termasuk di Pangandaran juga. Tapi yang lokal infeksi yang banyak meningkat itu di Bodebek dan Bandung Raya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jumlah kasus di Jawa Barat dibandingkan provinsi yang lebih besar itu relatif terkendali tadi di rata-rata 25, maka kalau diprosentasikan kasus di Jawa Barat terhadap populasi itu ada di ranking 26 dari 34 provinsi. Jadi prosentase jumlah kasus terhadap populasi kita masuk di ranking 26, alhamdulillah. Kemudian tingkat kesembuhan kita 5 kali lipat. Orang sembuh 5 kali lebih banyak dari orang meninggal yang sudah seminggu ini 0, kira-kira begitu. Kemudian di Jawa Barat lebih banyak OTG-nya ketimbang yang dirawatnya. Jadi rumah sakit beban sudah turun ke 29%. Jadi para dokter tenaga kesehatan di Jawa Barat sudah lebih leluasa dan saya ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya. Nah, berita baik ya, dari 27 kota kabupaten, dari 15 yang tadinya biru sekarang tambah 2 kabupaten menjadi 17. Kemudian yang kuning tadinya 12 turun jadi 10. Jadi dulu komposisinya birunya 15 ya, kemudian kuningnya, zona kuningnya ada 12. Sekarang zona birunya 17, zona kuningnya turun menjadi 10. Nah, mudah-mudahan di 2 minggu lagi ada yang masuk ke zona hijau, karena banyak yang di zona biru di Jawa Barat ini angkanya sudah mendekati angka indeks ke zona hijau. Salah satunya di Pangandaran misalkan ya, kemudian di KBB dan lain-lain, sehingga kita harapkan ini bisa naik kelas. Kemudian juga ada pertanyaan terkait ekonomi, seperti saya sampaikan, 7 hari pertama adalah pembukaan rumah ibadah, sudah dilaksanakan. 7 hari berikut adalah minggu ini terkait pembukaan ekonomi, industri, dan perkantoran. Minggu depan masuk ke zona perdagangan dan mal, itu kemungkinan pembukaan banyak di minggu depan, termasuk kalau Jakarta di tanggal 15-an, mungkin Bodebek beberapa hari setelah Jakarta. Kemudian pariwisata diakhirkan, kecuali yang sangat ketat seperti Pangandaran, ya, itu mewajibkan orang yang datang ke pantainya harus rapid test di pintu gerbang. Nah, kalau itu diperbolehkan karena yang penting berkegiatan harus ketat. Kemudian kita himbau tadi kepada Wali Kota Bupati, pariwisata yang didahulukan adalah pariwisata outdoor dan siang hari. Jadi hiburan malam dan yang sifatnya pariwisata malam itu kita tidak rekomendasi dulu. Walaupun diskresi ada di kota kabupaten, tapi dari gugus tugas provinsi menyimpulkan pariwisata pentahapannya adalah outdoor dan siang, bukan outdoor malam, dan hindari yang indoor. Jadi sudah indoor malam hari itu ditahan dulu ya, karena kasus di Korea Selatan itu gelombang keduanya datang dari hiburan laser di malam hari. Kemudian pendidikan juga kita masih tahan. Tadi kita bahas kasus di Israel, di Perancis, ya, di Korea Selatan, klaster pendidikan tinggi. Maka pendidikan
per hari ini belum kita buka dulu, pahit-pahitnya di bulan Januari, sampai kita menemukan sebuah situasi yang aman, bisa dimungkinkan dibuka sebelum Januari 2021.